Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altiana Sofita, NIM 2212541, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada mata kuliah perencanaan pendidikan hari ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar perencanaan pendidikan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dan pelajari pada hari ini. Yang pertama ada definisi, konsep dan landasan konseptual perencanaan pendidikan. Yang kedua ada ruang lingkup perencanaan pendidikan. Yang ketiga tujuan perencanaan pendidikan. Yang keempat fungsi dan peran perencanaan pendidikan. Yang kelima prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Dan yang keenam urgensi atau pentingnya perencanaan pendidikan. Dari yang pertama mengenai pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan menurut Handari Nawawi, beliau mengatakan bahwa perencanaan merupakan langkah awal menyusun, menyelesaikan suatu masalah, atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan, sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Definisi pendidikan, menurut Prof. Langeveld, seorang ahli pedagogi dari negara Belanda, mengemukakan batasan pendidikan bahwa pendidikan ialah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan yaitu kedewasaan. Dengan pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang, membimbing generasi muda untuk mencapai suatu generasi yang lebih baik. Perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program pendidikan yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan pendidikan, kebijakan dalam pendidikan, arahan yang akan ditempuh dalam kegiatan pendidikan, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Dalam proses perencanaan pendidikan merupakan keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dalam pendidikan untuk masa yang akan datang. Perencanaan pendidikan diarahkan untuk dapat membantu yang pertama, memenuhi keperluan akan tenaga kerja, yang kedua, memperluas kesempatan pendidikan, yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan, serta yang keempat, peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Pembahasan selanjutnya mengenai ruang lingkup perencanaan pendidikan. Ruang lingkup perencanaan pendidikan jangkauannya yang cukup luas dan dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain. Yang pertama ditinjau dari aspek spesialnya. Aspek spesial yaitu perencanaan pendidikan yang memiliki karakter yang terkait ruang, tempat, atau batasan wilayah. Perencanaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan pendidikan nasional, yaitu mencakup seluruh proses usaha layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, yang diatur dalam sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada perencanaan pendidikan regional, yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat dan diberlakukan dalam wilayah regional tertentu, misalnya perencanaan pengembangan layanan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, yang menyangkut seluruh jenis layanan pendidikan di semua jenjang untuk daerah atau provinsi tertentu. Yang ketiga ada perencanaan pendidikan kelembagaan, yaitu perencanaan pendidikan yang mencangkup satu institusi atau lembaga pendidikan tertentu, misalnya perencanaan pengembangan layanan pendidikan sekolah menengah atas. Dan yang kedua dapat ditinjau dari aspek sifat dan karakteristik modelnya, dapat dibagi juga menjadi 3 perencanaan. Yang pertama ada perencanaan pendidikan yang mencakup seluruh aspek yang terkait dengan proses pembangunan pendidikan yang esensial dalam koridor perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini, perencanaan pendidikan ada keterpaduan atau keterkaitan secara sistematik dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Perencanaan pendidikan yang kedua, perencanaan pendidikan komprehensif, yaitu perencanaan pendidikan yang disusun secara sistematik, rasional, objektif, yang menyangkut seluruh konsep penting dalam layanan pendidikan, sehingga perencanaan itu memberi suatu pemahaman yang lengkap atau sempurna tentang apa dan bagaimana memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Dan yang ketiga ada perencanaan pendidikan strategi, yaitu perencanaan pendidikan yang mengandung pokok-pokok perencanaan untuk menjawab persoalan atau opini atau isu mutakhir yang dihadapi oleh dunia pendidikan.
Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan perencanaan pendidikan. Definisi-definisi perencanaan pendidikan yang telah saya paparkan sebelumnya mungkin sudah memberi gambaran yang jelas mengenai tujuan perencanaan pendidikan itu sebagai arahan langkah para pelaku pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, secara terperinci ada beberapa tujuan perencanaan pendidikan antara lain yang pertama untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksanaan pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah disusun. Yang kedua, mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan. Yang ketiga, dapat mengetahui siapa saja yang terlibat struktur organisasinya dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik maupun non-akademik. Yang keempat, mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang kelima, meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga, waktu selama proses pelayanan pendidikan. Yang keenam, memberikan gambaran secara menyeluruh, integral, dan khusus spesifik tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan. Yang ketujuh, menyerasikan atau memandukan beberapa sub pekerjaan dalam suatu organisasi pendidikan sebagai suatu sistem. Yang kedelapan, mengetahui beragam peluang, hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan. Dan yang kesembilan, mengarahkan proses pencapaian tujuan pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dan peran perencanaan pendidikan. Fungsi dan peran perencanaan pendidikan yang pertama, sebagai alat untuk mengarahkan kegiatan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat untuk memperkirakan atau forecasting hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk memilih berbagai cara alternatif atau cara terbaik. Yang kelima, sebagai alat untuk menyusun skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi terpentingnya suatu pekerjaan, sasaran, maupun kegiatan usahanya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip perencanaan pendidikan yang dapat dijadikan pegangan baik dalam proses penyusunan maupun dalam proses implementasinya. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan meliputi yang pertama prinsip interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Hal ini penting karena hakikatnya layanan pendidikan kepada peserta didik harus menyangkut berbagai jenis pengetahuan, beragam keterampilan, dan nilai norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibel, yaitu prinsip lentur, dinamika, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Hal ini penting karena hakikatnya layanan pendidikan kepada peserta didik adalah menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dan beragam tantangan kehidupan terkini. Prinsip efektivitas efisiensi, artinya dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang, sehingga perencanaan berhasil guna dan bernilai guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Prinsip progress of change, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaruan layanan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan peranan masing-masing. Yang kelima, ada prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional, memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata dan mampu mempunyai sistematika dan tahapan pencapaian program secara jelas dan berkesinambungan. Yang keenam, ada prinsip kooperatif komprehensif, artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu teamwork yang baik. Di samping itu, perencanaan yang disusun harus mencakup seluruh aspek esensial mendasar tentang layanan pendidikan akademik dan non-akademik setiap peserta didik. Yang ketujuh, ada prinsip human resource development, artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan.
Dan selanjutnya ada pembahasan mengenai urgensi atau pentingnya perencanaan pendidikan. Bagian terpenting dalam suatu proses pekerjaan adalah perencanaan. Hal ini dianggap sebagai mahkota dari pekerjaan karena menjadi penentu dan pemberi arahan terhadap tujuan yang diinginkan. Perencanaan pendidikan penting dilakukan untuk memberi arahan dan bimbingan para pelaku pendidik dalam rangka menuju perubahan atau tujuan yang lebih baik, peningkatan pengembangan dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi konsep dasar perencanaan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.